Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menggelar paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2025. Pembukaan paripurna itu disampaikan oleh Sekretaris Dewan Rokan Hilir, Sarman Saroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Memperhatikan atau hadir anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari 45 orang anggota DPRD yang mendatangi daftar hadir sebanyak 27 orang, terdiri dari unsur fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 oleh Bupati Rokan Hilir. Pemirsa, paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2025 tersebut berlangsung pada Senin sore 26 Agustus 2024. Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Rokan Hilir Maston, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Hamzah. Sementara itu dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dihadiri oleh Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman, Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal, Sekretaris Dewan Rokan Hilir Sarman Saroni, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Berikut pembukaan paripurna oleh Ketua DPRD Rokan Hilir Maston sekaligus pemaparan tentang KUA PPAS tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman. Dan dilanjutkan dengan penyerahan rancangan KUA PPAS oleh Wakil Bupati Rokan Hilir kepada Ketua DPRD Rokan Hilir Maston. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Semoga kita selalu dalam perlindungan, kesehatan dan keselamatannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, marilah kita bacakan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Wakil Bupati Rokan Hilir yang kami hormati, para Wakil Ketua DPRD, Ketua fraksi, komisi-komisi, badan-badan dan rekan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, pimpinan tinggi Pratama dan pejabat Instruktur administrator di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, rekan-rekan pers dan para hadirin yang kami muliakan. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Wakil Bupati serta kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir memenuhi undangan rapat paripurna pada hari ini. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD, dari 45 orang anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir sejumlah 27 orang, terdiri dari seluruh unsur fraksi-fraksi sesuai pasal 129 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hilir nomor 1 tahun 2019. Quorum sudah tercapai dan rapat sudah dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta mohon bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 tepat pukul 16.55 dapat paripurna ke-12 masa sidang kedua tahun sidang 2024 dengan agenda pokok penyampaian rancangan kebijakan anggota, rancangan kebijakan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2005 oleh Bupati Rokan Hilir. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Saudara Wakil Bupati dan hadirin yang kami muliakan, kita masuki agenda pokok rapat paripurna hari ini adalah penyampaian rancangan kebijakan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 oleh Bupati Rokan Hilir. Sebelum acara dilanjutkan, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa hal yang menjadi dasar pelaksanaan acara ini, antara lain: pertama, Surat Bupati Rokan Hilir nomor 90011/BKD /2024/315 tanggal 9 Agustus 2024 menyampaikan kepada DPRD rancangan kebijakan APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 dibahas guna disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 yang akan dijadikan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2025. Kedua, hasil keputusan rapat paripurna tanggal 19 Agustus 2024 tentang penjadwalan ulang rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 oleh Bupati Rokan Hilir. Demikian kami sampaikan hal-hal yang menjadi dasar pelaksanaan acara rapat paripurna hari ini. Saudara Wakil Bupati dan hadirin yang kami muliakan, kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan elemen penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Keduanya secara substansial berfungsi sebagai formulasi kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah serta berperan penting dalam penguasaan dan pengelolaan anggaran. KUA dan BPS adalah alat utama dalam perencanaan pengelolaan anggaran daerah, berfungsi sebagai pedoman strategis untuk dialokasi anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil yang mengikuti prinsip-prinsip penganggaran dan memastikan bahwa alokasi dilakukan sesuai dengan program skala prioritas daerah. Pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pembangunan dengan lebih baik dengan mengelola sumber daya keuangan secara optimal. KUA dan BPS memainkan peran vital dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan dengan cara yang strategis dan berorientasi pada hasil dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola secara efektif mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Rancangan KUA dan BPS tahun 2025 merupakan implementasi tahun ketiga dari pencapaian visi misi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam NPJMD Kabupaten Rokan Hilir. Oleh sebab itu, program kegiatan proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam rancangan KUA dan BPS perlu diselaraskan dengan NPJMD. Kerangka kebijakan ekonomi makro Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025 seyogianya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan ekonomi makro diimplementasikan dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi dan berkurangnya pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja. Sejalan dengan hal tersebut, guna memenuhi ketentuan pasal 291 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memfokuskan pencapaian target ada pelayanan publik dengan mengadakan program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah wajib terkait dengan pelayanan dasar publik, antara lain pemenuhan belanja wajib dan pemenuhan target standar pelayanan minimal serta pencapaian sasaran pembangunan. Prinsip-prinsip penyusunan APBD harus dipenuhi oleh pemerintah daerah antara lain: pertama,
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi, berpedoman kepada KUA dan PPS yang disyaratkan pada RKPD, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat kepada peraturan perundang-undangan. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara berutuh dalam APBD. Saudara Bu Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan, berikut kita dengarkan penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Rokan tahun anggaran 2025 kepada Saudara Wakil Bupati Rokan Hilir, Saudara Hadi Sulaiman, SS, MH. Kami persilahkan dengan segala hormat. Yang terhormat Saudara Unsur Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, saudara para asisten staf ahli, dan para kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, JJ, teman-teman dan puan-puan serta majelis undangan yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 mempedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan isu strategis, di antaranya peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, ketahanan pangan daerah, daya beli masyarakat, industri dan perdagangan, perikanan, infrastruktur perumahan dan pemukiman, serta peningkatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan investasi. Sidang Dewan yang terhormat, penyusunan arah kebijakan ekonomi di tahun 2025, di mana perlunya sinergitas antara kebijakan pusat, provinsi Riau dan daerah. Arah kebijakan ekonomi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2025 dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor keunggulan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, dan daya saing yang kompetitif dan ramah lingkungan. Sidang Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pendapatan daerah adalah sekitar 2.328.552.580.335 rupiah. Ada perinciannya. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu sebesar 289.572.034 rupiah. Pendapatan transfer pada rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar 2.353.853.301 rupiah, yang terdiri dari transfer pusat yaitu 755.608.229.000 rupiah, dana alokasi umum 600
rupiah. Dana DAP baik fisik maupun non fisik sebesar 344.804.918.000 rupiah. Sedangkan dana desa sebesar 145.209.680.000 rupiah. Dan alokasi pendapatan transfer pada rancangan keuangan PPAS tahun 2025 masih mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang transfer keuangan dan dana desa sebelumnya. Kedua, transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil provinsi sebesar 141.548.829.301 rupiah dan bantuan keuangan dari provinsi sebesar 3.168 juta rupiah. Belanja daerah secara keseluruhan, belanja daerah pada rancangan keuangan PPAS tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2.377.549.812 rupiah. Belanja daerah pada rancangan keuangan PPAS tahun anggaran 2025, belanja operasi sebesar 1.791.677.780 rupiah yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal terdiri dari 281.473.477.045 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 10.650.980.000 rupiah. Belanja ini digunakan keadaan darurat masuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerima daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja transfer sebesar 291.792.15.580 rupiah. Belanja transfer merupakan alokasi dana kepenguruan yaitu 10% dari dana DPH dan dana DAP. Pembiayaan pada rancangan kebijakan umum, anggaran keuangan dan rancangan prioritas dan pelaporan anggaran. Sementara Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 sebesar 0 rupiah. Hal ini akan menjadi pembahasan pada rapat penetapan keuangan dan PPAS disebabkan untuk memprediksi pembiayaan harus dilakukan perkiraan prognosis pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Demikian gambaran rancangan kebijakan umum keuangan dan PPAS tahun anggaran 2025 yang dapat saya sampaikan. Kami berharap kita dapat menyepakati nota kesepakatan yang akan ditandatangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dan pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang terhormat. Akhirnya, sebelum kami menutup, sebetulnya KUA PPAS 2025 ini adalah kepentingan untuk 2025. Kalau hitungan pribadi pasti saya tidak datang pada acara ini. Tapi dikarenakan Pak Dewan dan beberapa dinas mengatakan Pak Wakil, kalau Pak Wakil tidak datang berarti ancamannya adalah APBDP kita bisa tidak dilaksanakan. APBDP 2024 ini adalah menyangkut banyak gaji pegawai, banyak gaji honor, banyak tunjangan pegawai yang akan diselesaikan. Seandainya APBDP tidak terlaksana, sungguh malam nasib pegawai Rokan Hilir tahun 2024. Oleh karena itu, saya sengaja datang untuk menghadiri acara penyampaian KUA dan PPAS tahun 2025 ini. Juga perlu kami sampaikan kepada kita semua, mungkin ini adalah penyampaian terakhir kami sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir dalam penyampaian KUA dan PPAS tahun 2025. Kami ingin menyampaikan sedikit pesan kepada kita semua.
baik sebagai anggota DPRD, Ketua DPRD, dan Kepala OPD semua. Kami berharap 2025 siapapun pemimpin ke depannya, kami berharap tidak akan terjadi lagi seperti 2021-2024. Kami yakin dan percaya pemimpin ke depannya siapapun mereka, insya Allah Rokan Hilir lebih baik lagi. Kami pandang wajah-wajah kepala OPD yang saat ini berharap betul APBDP ini diketuk-palukan, Pak Dewan, karena tidak setiap pegawai kita, saya perlu sampaikan karena saya adalah alumni pegawai negeri juga, tidak semua pegawai kita mempunyai kinerja sampingan, punya penghasil sampingan. Mereka adalah kadang-kadang mohon maaf, karena saya mengalami juga, untuk gaji 80% telah disekolahkan ke bank. Coba Ketua, ini sebelum saya tutup nyampe sedikit. Maka mereka mengharapkan dari TPP inilah, baik yang honor maupun yang PNS. Maka kami berharap pada kita semua, mari sama-sama kita memikirkan kepentingan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua DPRD beserta Wakil Ketua DPRD, beberapa kepala dinas yang menyampaikan kepada saya, tolonglah Pak Wakil datang acara penyampaian ketua dan PPAS 2025 ini. Kasihan Pak, kalau ini tidak dilaksanakan maka APBDP dimungkinkan tidak terlaksana. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya lagi selaku mitra DPRD Kabupaten Rokan Hilir, saya Wakil Bupati Rokan Hilir menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya semasa kami menjabat Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir periode 2021-2024. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku pemerintah dan seluruh jajaran serta bersama-sama DPRD tentunya bertekad memberi yang terbaik bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, petunjuk dan bimbingan serta hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian untuk Kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai. Sekian atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan rancangan kuat dan DPAS Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025 oleh Wakil Bupati kepada pimpinan DPRD. Kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati serta para Wakil Ketua DPRD mengambil tempat. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Rokan Hilir juga menanyakan kesepakatan bersama kepada anggota Dewan yang hadir terkait pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2025 selanjutnya. Tahapan selanjutnya sesuai ketentuan pasal 58 huruf B dan E Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib. Pembahasan diselenggarakan oleh Badan Anggaran baik internal maupun dengan pihak pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah. Saudara Wakil Bupati dan para hadirin yang kami muliakan, sebelum rapat paripurna ini ditutup, tahapan selanjutnya adalah rapat pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025 bersama Badan Anggaran, PAPD dan OPD Kabupaten Rokan Hilir akan dilaksanakan pada hari ini, Senin tanggal 26 Agustus 2025
mengingat waktu saya ingin bertanya ke forum paripurna, kira-kira pukul berapa kita sepakati rapat pembahasan berikutnya. Mengingat penjalan sidang paripurna, penyampaian laporan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus ini saya baca ini, pengambilan keputusan belum dijadwalkan pada rapat Badan Musyawarah. Maka pada sidang paripurna ini kami tanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, kapan akan dijadwalkan rapat paripurna penyampaian laporan akhir Badan Anggaran terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023 oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan, sekaligus pengambilan keputusan akan dilaksanakan. Saya cuma menyambung yang disampaikan Wakil Bupati dan Pak Ucok Mukhtar. Kalau memang bicara DPP, tentu LPP dulu ya. Kalau menyambungkan ceritanya dari Pak Wakil Bupati dan Pak Ucok Mukhtar, kenapa? Kalau LPP-nya belum, ya tentu regulasinya. Baik, kami persilakan kepada forum memberikan tanggapannya. Baik, izin pimpinan. Ya. Sebelum rapat ini kami tutup dengan resmi atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD mengaturkan terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati dan kepada seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti acara ini sampai selesai. Ini saran dulu nih sebelum saya tutup. Jadi kalau misal nanti, misal ya seumpamanya bayang-bayang, ini biar ada persiapan di APD ini, biar sampaikan di sini. Kalau memang nanti ada penyampaian APBDP atau mau dibahas, sebelum siap, tolong siapin RKDPR. Ya, ini saya sampaikan di paripurna. Mungkin itu. Dengan demikian selesai acara kita tepat pukul 17.40. Ya, silakan. Tadi apakah dilanjutkan sekarang atau nanti putusannya? Ya, secara teknis. Oke, terima kasih. Secara teknis, ya mungkin yang mana diterima ini udah mau jam 6, katanya mengalir aja menyesuaikan, atau habis maghrib atau sampai isya, atau mau dibuka aja langsung dulu, dibuka aja dulu ya sebentar ya, baru nanti secara mau yang berukun Islam itu keyakinannya, ya kan, biar nanti kita break atau gimana ya, biar kita buka, kita hormati nih semua teman-teman ini. Mungkin itu ya, cukup ya. Baik, dengan demikian selesai acara kita tepat pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Saya tutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Pemirsa, demikian tadi paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2025.